Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Aliza Putri, yang kedua saya sendiri Nadia Haji Pranita akan mencoba membahas tentang biaya dan manajemen berdasarkan aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Tarif pabrik dan departemental berdasarkan jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau ukuran berdasarkan volume telah digunakan selama beberapa dekade untuk membebankan biaya-biaya overhead ke produk dan masih terus digunakan secara sukses oleh banyak organisasi. Namun, dalam berbagai situasi, pendekatan ini dalam menghitung biaya masih sama dengan pendekatan rata-rata dan menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Distorsi biaya produk bisa sangat merusak, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang lingkungan bisnisnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tekanan persaingan yang tinggi atau meningkat, seringkali terjadi pada tingkatan dunia. Yang kedua, margin laba yang kecil. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, manajemen kualitas total. Yang kelima, total kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, teknologi yang canggih. Berikut ada 2 faktor utama yang mengacukan kemampuan tarif pabrik dan departemental berdasarkan unit dalam membebankan biaya overhead secara akurat. Yang pertama, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang kedua, tingkat perbedaan antara produk yang sangat besar. Selanjutnya yang pertama, biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Penggunaan tarif pabrik dan tarif departemental mengasumsikan bahwa konsumsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Asumsi tersebut masuk akal. Secara tradisional, sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variabel. Karena biaya-biaya tersebut dapat naik atau turun dalam proporsi langsung seiring dengan bertambah atau berkurangnya aktivitas tingkat unit. 2. Pemicu aktivitas tingkat non-unit. Setup peralatan adalah salah satu contoh aktivitas tingkat non-unit, karena seringkali peralatan yang sama digunakan untuk produk-produk berbeda. Setup peralatan berarti menyiapkan peralatan untuk produk jenis tertentu. Sebagai contoh, sebuah tangki digunakan untuk mencelup dalam proses mewarnai kaos. 3. Keragaman produk. Adanya biaya overhead non-unit yang besar memang diperlukan, tetapi tidak cukup memadai untuk kegagalan tarif pabrik dan departemental, yaitu biaya yang terdistorsi. Sebagai contoh, jika produk mengkonsumsi aktivitas overhead tingkat non-unit dalam proporsi yang sama dengan aktivitas overhead tingkat unit, maka tidak terjadi distorsi pada perhitungan biaya produk dengan menggunakan metode pembebanan overhead tradisional. Tanpa memperhatikan sifat keragaman produk, biaya produk akan terdistorsi kapanpun. Kuantitas overhead berdasarkan unit yang dikonsumsi oleh sebuah produk tidak berubah dalam proporsi langsung mengikuti kuantitas yang dikonsumsi oleh overhead berdasarkan non-unit. Proporsi dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh sebuah produk didefinisikan sebagai rasio konsumsi dan dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rasio konsumsi sama dengan jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi total kuantitas produk. Menghilangkan permasalahan distorsi. Biaya distorsi dapat dihilangkan dengan menggunakan tarif aktivitas. Alih-alih membebankan biaya overhead menggunakan tarif pabrik tunggal, setiap tarif aktivitas overhead dapat dihitung dan digunakan untuk membebankan biaya overhead.
Perbandingan biaya produk berdasarkan fungsional dan berdasarkan aktivitas. Tarif pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung dihitung sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi total jam tenaga kerja langsung. Untuk tarif overhead, tingkat unit yang mengalami kegagalan, produk-produk biasanya mengkonsumsi aktivitas tingkat non-unit dengan selisih yang cukup besar dengan massa tingkat unit. Semakin besar keberagaman pola konsumsinya, semakin besar potensi terjadinya distorsi pada biaya produk. B. Perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya overhead berdasarkan fungsional memerlukan dua tahapan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead dibebankan ke suatu unit, organisasi atau pabrik atau departemen. Yang kedua, biaya overhead kemudian dibebankan ke objek biaya. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing System atau ABC System juga terdiri atas dua tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, menelusuri biaya ke aktivitas. Yang kedua, menelusuri biaya aktivitas ke objek biaya. C. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan dan biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Sistem ABC pada awalnya populer karena kemampuannya untuk meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk dengan menelusuri biaya-biaya aktivitas ke produk yang mengonsumsi aktivitas. Namun, sejak awal abad ke-21, penggunaan ABC semakin meluas hingga ke wilayah upstream atau hulu, yaitu sebelum bagian produksi dari rantai nilai penelitian dan pengembangan, pembuatan prototip, dan sebagainya, dan downstream atau hilir setelah bagian produksi dari rantai nilai pemasaran. 1. Perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan biaya produk. Pembebanan biaya layanan pelanggan kepada para pelanggan dilakukan cara yang sama saat membebankan biaya pabrik ke produk. Yang kedua, biaya berdasarkan aktivitas pemasok. ABC juga dapat membantu para manajer dalam mengidentifikasi biaya sesungguhnya dari pemasok perusahaan. Biaya dari pemasok lebih dari sekadar harga beli, komponen, atau bahan baku, seperti halnya pelanggan. Pemasok dapat memengaruhi aktivitas di dalam perusahaan. 3. Metodologi perhitungan biaya pemasok. Pembebanan biaya dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemasok mengikuti pola yang sama seperti perhitungan biaya untuk produk dan pelanggan dengan ABC. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses fokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem. Pembagian analisis. Yang pertama, analisis pemicu, yaitu pencarian akar permasalahan. Mengelola berbagai aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab terjadinya biaya aktivitas. Yang kedua, analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menilai muatan nilai atau value content. Analisis aktivitas atau activity analysis adalah proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.